الذي جمعنا في هذه المساء المباركة. نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى كل الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال سبحانه وثيابك وطهر. قال سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ونحن على ذلك من الشاكرين. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat walaupun sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat jasmani? Alhamdulillah. Sehat rohani? Insyaallah. Ibunya sehat ya? Cantik, masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah di sore bahagia ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua kefahaman, memberikan kita ilmu, memberikan kita rezeki sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari di sore yang berbahagia. Insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang an-najasa. Pengajian kita di sore yang berbahagia ini adalah seputar najis. Kajian ini semua ulama kita mengatakan penting, urgent. Kita pelajari, kita ketahui, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini merupakan atau berkaitan sangat mempunyai hubungan yang kuat bagaimana sah atau tidaknya ibadah kita. Setiap hari kita sholat, setiap hari kita sholat wajib, setiap hari kita mengaji, setiap hari kita sholat sunnah, akan tetapi masih banyak yang menjadi penghalang, diterima atau tidaknya sholat kita, diterima atau tidaknya bacaan kita. Karena ibadah, semua yang sifatnya ibadah itu harus murni. Semua yang bersifat ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala harus suci, harus betul-betul yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut kita. Oleh itu pembahasan tentang hadis ini sangat penting kita ketahui. Dari total yang dirangkum oleh guru kita sampai ada sekitar kurang lebih 13 najis yang harus kita ketahui. Sebelumnya kita harus perjelas najis itu sebenarnya apa sih? Najis kalau kita bahasakan, kita cari pada dalam bahasa Indonesia itu merupakan kotoran. Al-qadrah dalam bahasa najasa wal qadrah. Najis itu adalah kotoran. Artinya karena dia sifatnya kotoran, dia tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia menjadi bagian daripada ibadah kita. Apakah dia menginfeksi badan kita, apakah dia ikut kepada pakaian kita, itu tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kotoran. Ulama kita membagi najis itu pada dua bagian. Yang pertama ada yang dinamakan najis maknawi, jadi bukan sebenarnya najis, tapi dia bersifat maknawi, majazi. Ada juga yang bersifat hissi, ain. Hissi artinya najis itu sendiri, kotoran itu sendiri, itu hissi. Contoh misalkan yang mana nih maknawi? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu adalah najis. Ulama kita ketika melihat ulama tafsir, maksudnya ketika menafsirkan al-musyrikun, orang-orang musyrik itu najis, semuanya sepakat mengatakan bahwa yang dimaksud najis di sini adalah ma'nawi, majazi,
akidahnya yang najis, bukan orangnya. Masya Allah, kalau misalkan orang musyrik itu najis, orangnya kita mengartikan bahwa najis di sini bersifat hissi, orangnya, materinya, kotorannya, maka setiap kita bersentuhan dengan orang musyrik, setiap kita bersentuhan dengan orang kafir, setiap kita bersentuhan dengan Chinese, jenis yang kafir maksudnya, karena ada Cina yang Muslimnya, kita doakan semoga banyak orang Amin. Kita harus berwudu, kita harus membersih diri, kita harus betul. Kalau kita mengartikan najis, kata-kata najis di sini adalah maknawi atau hisian. Saya ulang lagi, pembagiannya ada yang bersifat maknawi, majazi, ada yang bersifat hisi, materinya, kotoran itu sendiri. Yang kita akan bahas di pertemuan ini adalah materinya, kotoran atau najis itu sendiri yang bisa kita raba, yang bisa kita cium, yang bisa kita prediksi bahwa ini merupakan kotoran. Ulama kita kemudian membagi, yang pertama, macam-macam najis itu beliau klasifikasikan pada 3 kelompok. Yang pertama ada al-maitan, bangkai. Bangkai najis bukan? Najis bangkai. Ada orang meninggal, maitan, mayit, maitan. Najis bukan? Najis bukan? Ada orang meninggal, ibunya datang, kemudian dimandi ibu almarhum. Najis bukan? Bukan. Beneran? Udah mati, udah meninggal. Namun mau terus mau najis bukan? Bukan. Ibunya bukan cuma. Baik. Ada ayam ketabrak mobil. Najis bukan? Mati ayamnya. Terus bapaknya mau ada, tadinya bapaknya ada wudunya, ambil tuh ayam, pindahin dari jalanan, pindahin ke samping. Najis bukan? Najis. Berarti kemudian lagi mau pergi masjid, terus tiba-tiba lewat di masjid ada ayam dilihat di tengah jalan, dipindahin tuh ayam ke jalan, ke sisi jalan. Najis bukan? Najis. Kalau najis berarti harus Yang pertama adalah maitata bangkai. Semua yang sifatnya bangkai, termasuk hewan yang dipotong bukan dengan nama Allah. Pergi ke Cina atau pergi ke Korea, makanannya kan tidak mungkin dipotong dengan nama Allah. Paham halal seperti itu. Jangankan makan, yang tuanya udah najis, itu termasuk bangkai. Kalau sudah nyentuh, ya harus wudu lagi. Harus wudu. Dari rumah wudu, kemudian masuk restoran Chinese, kemudian tidak ada label halal, tidak ada label yang seharusnya ada label haram kan ya. Haram untuk kaum muslimin. Kan enak transparan. Oh ini berarti tidak boleh saya masuk. Ada ayam di situ, sudah dipotong ayamnya. Terus kita masuk, dipotong tidak dengan nama Allah, itu namanya bangkai. Tapi najis. Harus lagi kalau sudah seperti itu. Harus lagi. Ulama kita memberikan pengecualian berdasarkan Al-Quran, berdasarkan ijtihad para ulama kita, berdasarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Yang pertama adalah dalam Al-Quran dikatakan bahwa ikan itu bangkai yang halal. Itu yang pertama. Ikan boleh kita sentuh dan itu bukan bangkai yang halal. Tidak mesti dipotong. Saya sebelum pindah, misalkan ada yang suka memburu di sini, bawa senapang, anjing, tembak burung, tembak kemana ke ranca lepas, misalkan dari buruan itu terus kita tembak. Kalau dia tembak, kalau dia panah buruan itu tanpa dengan bismillah,
itu termasuk bangkai. Itu termasuk bangkai. Tapi kalau dia misalkan melepaskan tembakan tadi, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu halal. Tidak apa kita sebut. Kemudian kalau misalkan kita potong ayam, kita potong ayam, tiba-tiba ayamnya lari ayam lari ke jalan, ditabrak mobil, halal atau tidak? Halal atau tidak? Haram. Tidak dipotong, ayamnya lari, kemudian ditabrak mobil, halal atau tidak? Haram. Hah? Haram. Mati dia setelah ditabrak mobil. Mati dia setelah ditabrak mobil, dia mati. Halal atau tidak? Yang membunuh yang mana? Yang menjadikan dia mati yang mana? Mobilnya, bukan potongan ya kan? Nah, berarti dia masuk bangkai. Kita balik sekarang. Kalau misalkan ada ayam ditabrak mobil, kemudian kadang-kadang ada orang berbunyi saya gitu, masih lepok-lepok gitu, masih sekarang. Kemudian dia ambil besok, terus dipotong tuh ayam. Halal apa tidak? Walaupun macam Bismillahirrahmanirrahim, potong ayam. Halal apa tidak? Halal? Apa halal? Halal. Halal apa tidak? Masih hidup, terus kita potong. Jadi dia sekarang kelompok kayak gini. Nah, ulama kita seperti ini, biar kita enggak was-was, biar kita enggak meraba-raba. Ulama kita memberikan pandangannya, penjelasannya kepada kita bahwa kalau ayam yang ditabrak tadi itu masih bisa berdiri, dalam bahasa agamanya mustaqil, masih bisa berdiri. Ulama kita ada yang mengatakan masih bisa hidup sampai setengah hari, ada yang mengatakan 1 hari, silakan potong, itu halal. Tapi kalau udah kelompok-kelompok, udah banyak tidak halal. Nah, demikian juga kalau kita menyentuhnya, itu termasuk bangkai. Kalau nyentuh harus sudah, harus. Pengecualian selanjutnya adalah ikan. Yang kedua, pengecualian yang kedua adalah semut dengan nyamuk. Nyamuk ada darah. Semua binatang yang tidak dialiri, tidak ada darah yang mengalir, tidak ada darah yang mengalir, seperti semut, tawon, kemudian binatang-binatang seperti itu yang tidak ada. Serangga, tapi serangga ada yang sebagian yang punya kayak jangkrik, itu nggak ada darahnya. Kemudian semua binatang yang tidak ada darahnya, kalau dia mati itu tidak dijadikan sebagai bangkai. Kalau kita sentuh semut dia mati, tidak rusak kita. Seperti itu. Yang kedua, itu pengecualian yang kedua. Yang ketiga adalah azamul maitah, bangkai tulang-tulang. Ada gajah, biasanya di anak-anak muda, orang-orang tua biasanya ada yang dijadikan tongkat dari apa namanya, gading, misalkan gading atau tulang dijadikan tongkat, sudah diukir segala macam dijadikan tongkat. Nah, ulama kita mengatakan pada persoalan ini dikecualikan, dia tidak termasuk bangkai. Artinya kalau kita punya tongkat yang terbuat dari tulang hewan, tidak membatalkan wudu. Sama seperti jaket kulit. Apakah jaket kulit ini dari bangkai yang meninggal atau jaket kulit yang bangkai yang hewan yang disembelih? Boleh semuanya, dengan catatan harus isyamah. Kita lihat dalilnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas, seperti yang disampaikan oleh Az-Zuhri, seorang ulama Syafi'i, mengatakan seperti ini. Adraktu nasa min salafi ulama yang tasyikuna biha. Orang-orang dulu, ibu-ibu, orang-orang dulu itu alhamdulillah kita pakai sisir itu dari tulang-tulang hewan. Jadi tulang hewan yang tulang tusuk itu dikecili, dibikin tajam, itu yang dijadikan sisir. Yang tasyikuna, dipakai nyisir hewan-hewan itu tulangnya. Nah, ini dikecualikan.
hewan yang meninggal kemudian diambil tulangnya dijadikan sisir atau dijadikan tongkat atau kulitnya dijadikan jaket kulit, itu boleh. Terkait dengan jaket kulit itu harus disyamak dulu. Kalau misalkan hewan itu meninggal bangkai, sebelum disyamak, tahu artinya syamak? Disyamak ya. Ada yang ahli jaket kulit, disyamak itu dibersihkan dulu kemudian dijemur, dikeringkan. Kemudian akan mengalami proses kimiawi yang setelah itu dijadikan lembut, tergantung nanti dari kulitnya, kulit sapi atau kulit hewan. Kalau ibu mau beli kulit yang lembut, belinya kulit sapi, bukan promosi. Itu boleh dan tidak membatalkan wudhu kita. Dalilnya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas bersedekah kepada Maimunah dengan 1 kambing, kemudian Sayyidina Rasulullah SAW sempat disedekahkan kambing itu keburu meninggal, keburu mati kambing itu, belum sempat disedekahkan keburu mati. Kemudian Sayyidina Rasulullah SAW datang kepada beliau mengatakan, kenapa enggak diambil aja kulitnya? Kemudian Sayyidina Abdullah mengatakan, itu kan bangkai ya Rasulullah. Bukan bangkai ya Rasulullah. Kemudian apa ditimpali oleh Sayyidina Rasulullah mengatakan innama haram akluha al-akliya, yang diharamkan sebenarnya memakannya. Artinya kulit dari bangkai. Ibu temukan gajah di Cinde mati, bapak-bapak pergi berburu temukan gajah atau temukan kulit harimau, kemudian ini kan sifatnya bangkai ya, bangkai. Ambil kulitnya, pada saat sudah dikupas kulitnya, pada saat itu kondisi kita dalam tidak bersih. Mau sholat harus wudhu lagi karena dia masih bangkai. Tapi setelah disyamak sudah dikeringkan, dijemur, kemudian dibersihin melalui proses kimiawi, itu statusnya bukan sebagai bangkai lagi. Bukan sebagai bangkai, artinya jaket kulit yang kita pakai itu bukan bangkai dan tidak membatalkan wudhu. Itu yang dikatakan oleh Az-Zuhri, seorang ulama Syafi'i, dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiqul kita. Jadi yang pertama yang membatalkan wudhu adalah, yang menjadi najis adalah bangkai. Bangkai apa saja? Bangkai apa saja. Yang kedua adalah darah yang membatalkan. Saya tulis ya. Kelihatan kayak enggak ada, udah enggak apa. Yang kedua adalah darah. Sama adanya darah itu masfuhan atau darah apa saja. Darah apa saja. Tahu darah apa yang biasa di mari ya bahasa Sundanya. Darah yang sudah sendiri, kita sendiri hewan, kemudian darahnya ditampung. Marus itu tidak boleh kita makan, haram hukumnya makan marus. Ada yang makan marus itu? Kayak haram hukumnya. Kalau ada misalkan orang membeli, apakah dia menyembelih hewan, kemudian darahnya kita kena percikan darah, ulama kita mengatakan itu termasuk najis. Jadi harus dibersihkan darahnya, harus dibersihkan. Audaman masfuha atau darah yang mengalir. Darah misalkan ada hewan, kemudian darahnya ngocor, apa kena tembak atau kena pisau, kena apa saja, atau darah yang kita kumpulkan, kemudian darah yang kita kumpulkan dari hewan yang kita sembelih kemudian masukkan kulkas, itu najis. Itu termasuk najis. Menyentuhnya saja merupakan najis, apalagi makannya. Jadi tidak dibenarkan, agama kita tidak membenarkan untuk memakan marus. Di Sulawesi Selatan juga seperti itu. Ada sebagian kelompok masyarakat yang menampung darah itu kemudian dibekukan. Enak katanya. Ada yang pernah makan? Ibu pernah makan marus? Di situ bakteri-bakteri gerasi banyak sekali. Kenapa kita diharuskan menyembelih hewan? Karena ketika disembelih, makanya ulama kita berbeda paham ketika apa hukumnya menyembelih hewan
dalam kondisi hidup, maksudnya tidak lagi mabuk. Kan ada sekarang teknik penyembelihan disuntik pakai bius. Misalkan karena dia susah diaturnya, ngamuk kalau mau dipotong disembelih, itu dipakaikan suntikan bius. Jadi seakan-akan darah tidak sirkulasi darah, metabolisme hewan tubuh dari hewan itu, perputaran darah, pembakaran dan segala macamnya itu tidak berfungsi secara normal. Ulama mengatakan tidak dibenarkan seperti itu. Sebaiknya jangan, karena ketika kita sembelih hewan itu, darah yang keluar itu merupakan jarasium, merupakan bakteri-bakteri. Makanya ketika misalkan kita menemui bangkai, tidak dibenarkan, ini ilatnya ya, tidak dibenarkan untuk mengkonsumsinya karena banyak bakteri di dalamnya, Ketika disembelih, darah itu mocok keluar. Kan ada 2 urat nadi yang harus kita potong, kita lepaskan ketika penyembelihan. Itu harus betul-betul teliti bahwa darah yang keluar itu merupakan kotoran atau bakteri. Makanya termasuk, menurut ulama kita termasuk najis. Nah, bagaimana kira-kira kalau itu misalkan belanja di ayam di warung boba, kadang-kadang masih ada darah yang di leher. Ada yang suka makan leher ayam, enak ya. Makanya kalau dibersihkan, betul-betul dibersihkan. Setelah dibersihkan lagi, perhatikan isi ayam darah menempel di leher, harus dibersihkan karena itu termasuk najis. Jadi darah juga termasuk najis. Ada kondisi-kondisi tertentu ibu-ibu, kondisi-kondisi tertentu bapak-bapak, kapan ketika darah mengalir di tubuh seseorang yang melaksanakan sholat itu dibolehkan. Termasuk darah yang percikan darah itu dibolehkan, bukan dibolehkan, dimaafkan dalam agama kita. Jadi beda kata-katanya dibolehkan atau dimaafkan. Kalau dimaafkan, jadi status dasarnya tidak boleh. Tapi karena dia sedikit, dimaafkan. Maafu anhu bahasa Arab. Maafu anhu dimaafkan kalau misalkan darah itu hanya percikan sebesar koin. Demikian juga ketika darah itu muncul dari sementara sholat, bukan sebelum sholat. Misalkan kita lagi sholat, tiba-tiba ada serangan dari luar, ada yang nembak, muncul darah itu, lanjutkan sholatnya. Dan itu yang pernah terjadi di Sayyidina Umar ketika ada darah masih muncul, dan itu dibolehkan, maafuan dibolehkan, tapi dalam kondisi sholat. Tapi misalkan sebelum melaksanakan sholat, diperhatikan dulu, bajunya bersihkan, badannya bersihkan, semuanya. Isi ayam najis yang pertama darah. Kalau darah yang misalkan ada yang terluka, luka kita misalkan kita sudah kasih hemiplas supaya tidak ngalir darah itu, tapi masih ngocor, lihat bocorannya. Waktu kita sholat belum ngocor, tapi ketika kita ruku karena ada gerakan, tiba-tiba keluar darah, maafuan, itu dibolehkan, itu dimaafkan. Jadi bukan termasuk najis. Lanjutkan sholatnya, tidak membatalkan. Nanti setelah assalamualaikum bersihkan dan sholat sunnah, lakukan sholat sunnah lagi. Tidak perlu diulangi sholat wajib. Dan itu kan yang terjadi, hadisnya landasan hukumnya ketika Sayyidina Umar. Kondisi banyak sahabat yang terluka karena panah, karena sayatan pedang, semuanya terluka, tapi beliau masih melaksanakan sholat sementara darah muncul dari tubuh beliau. Nah, itu landasan kalau darahnya kemudian pada perkembangannya ketika tidak terjadi serangan apapun, misalnya ada yang terluka setelah ditutupi dengan hemiplas atau sopas, kemudian ketika terjadi gerakan muncul darah, nah itu juga maafuan. Tapi sebelum sholat kemudian darah muncul, diupayakan dibersihkan dulu lukanya. Nah, nanti juga termasuk darah haid, nanti kita pelajari. Yang ketiga sudah ada 2 berarti ya. Yang pertama adalah bangkai, yang kedua adalah darah. Harus perhatikan. Ibu kalau belanja ayam, perhatikan darah ayam. Bersihkan betul-betul darah yang misalnya ayam dipotong, buka dalam masih ada darah dibersihkan.
karena itu merupakan najis. Yang ketiga adalah lahmul khinzir, daging babi. Sudah jelas. Kita sepakat tingkat tinggi, nggak ada ya. Yang benar kan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 140 yang mengatakan qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Itu lagi babi. Fa innahu rijsun. Rijsun artinya kotoran. Rijsun artinya najis. Yang pertama adalah bangkai merupakan najis, yang kedua adalah darah, termasuk darah marus. Itu merupakan bangkai, itu merupakan najis. Yang ketiga adalah lahmu khinzir, daging babi. Kalau misalkan seseorang menyentuh babi, itu kudu harus karena itu merupakan najis. Perkembangan teknologi memberikan suatu kekuatan batin kepada kita bahwa yang dinamakan najis. Kenapa? Alasan ulama mengatakan bahwa bersentuhan dengan hewan-hewan yang tadi kita bangkai-bangkai yang kita namakan najis tadi itu, ketika diteliti dengan suatu alat mikroskop, alat yang bisa melihat jarasim, alat yang bisa mendeteksi bakteri-bakteri, itu ada perpindahan bakteri ketika kita menyentuh hewan yang kita anggap bangkai tadi. Itu ada perpindahan bakteri. Kita sentuh ada bakteri di situ. Sampai saat ini ulama tidak mengatakan bahwa karena ada bakteri kita harus berwudu, bukan seperti itu. Jadi itu salah satu ilat saja. Kita tidak boleh mengatakan bahwa kalau sudah hilang bakterinya berarti sholat kita sah, wudu kita sah. Itu bukan suatu ilat, tapi itu merupakan salah satu ilat. Dalam agama kita harus sami'na wa ata'na, mendengarkan. Kalau Rasulullah mengatakan seperti ini, berarti ada hikmah, ada sejuta hikmah di balik perkataan atau larangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an dikatakan lahmul khinzir, menyentuh apalagi makannya. Itu termasuk bangkai. Termasuk dalam hal ini babi punya kulit ya? Punya kulit. Termasuk kalau ada orang yang punya ide kita bikin jaket dari kulit babi, najis. Nah, orang yang pakai jaketannya yang penjualnya, ini jaketnya kulit apa nih? Sapi kah, babi kah, kambing kah? Nah, kalau kulit babi jangan. Yang keempat adalah qaidul adami, muntah. Jadi muntah juga termasuk najis. Muntah. Nanti dikecualikan anak kecil muntah. Anak kecil ini yang belum diberi makan, yang belum dikasih makan. Kalau ada anak kecil umur berapa kira-kira? Ribetnya sekarang ini karena perkembangan teknologi apa ibunya malas atau kemana gitu ya. Baru 3 tahun udah dikasih makan ya. Baru 3 tahun, 3 bulan diberi makan. Sudah jelas dalam Al-Quran, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. 2 tahun harus susu anak. Proses penyusuan ini ada hubungan kasih sayang antara ibu dan anak. Ada transfer kasih sayang dari seorang ibu kepada anak. Kenapa banyak anak yang durhaka sama orang tuanya sekarang? Mengindahkan, tidak dihiraukan anjuran itu. 3 bulan karena ibunya sibuk kerja di pabrik, kasih susu. Susunya dari mana? Dari sapi. Susu sapi, susu bubuk, bengkok segala macam. Kasih sayangnya jadi kasih sayang sapi. Anak yang masih menyusui kepada ibunya, kalau dia muntah, kalau dia pipis, itu bukan najis. Cukup dibersihkan saja dengan air. Ambil air, bersihkan. Bukan najis. Tapi kalau dia sudah makan, walaupun umurnya 5 bulan, 6 bulan, itu sudah najis. Kalau dia muntah, dan kalau dia pipis, kalau dia ngompol, kalau dia
Nah, itu najis, harus dibersihkan dan kita harus wudu. Perbedaannya di mana? Yang tadi muntah, yang tadi kencing, yang masih menyusu sama ibunya cukup dibersihkan dengan air, tidak perlu wudu. Tapi kalau dia sudah makan, dia sudah minum, apalagi minumnya Coca-Cola, karena ini kan nasi Coca-Cola. Nah, itu harus dibersihkan kemudian wudu. Sudah makan nasi, apa namanya, biasa makanan bayi yang sifatnya gandum, yang sifatnya beras, selama dia dikasih makan harus dibersihkan, kemudian kita wajib hukumnya itu melakukan wudu sebelum sholat. Nah, itu muntah, apalagi muntah dewasa. Nah, nanti ulama kita mengatakan bahwa kalau muntahnya sedikit itu tidak membatalkan, misalkan muntah sedikit, nah, itu tidak membatalkan, itu bukan najis kalau muntah sedikit. Yang kedua adalah bauluhu wa raji'uhu, kencing dan ehnya semua yang namanya mulai dari anak kecil yang sudah makan, kemudian remaja, kemudian orang tua, itu semuanya najis. Jadi kita menyentuh, kita bersentuhan, menyentuh, apalagi dilempar, nah, harus dibersihkan, kemudian kita berwudu, karena itu membatalkan wudu kita. Ada sebuah hadis dari Qais bahwasanya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'inilah lam yakun ayyakul at-ta'ama wa anna ibn hadha kabadin fi hajar Nabi pada Rasulullah sallallahu bima'in fanaza. Dalil tentang cukup dibasuh saja, cukup dibersihkan dengan air muntahan anak dan kencingnya anak kecil yang belum makan, itu dari Qais. Ada anak beliau datang kepada Sayyidina Rasulullah, kemudian Sayyidina Rasulullah memangkunya, kemudian anaknya pipis. Rasulullah cukup membersihkan dengan air, kemudian tidak berwudu lagi, kemudian melaksanakan sholat. Hadis lain dari Sayyidina Ali, kalau Rasulullah SAW, baulul gulami yandaitu alaihi wa baulul jariyah yaksil. Kencing bukan muntah, kencingnya anak kecil, bayi yang belum makan tadi itu cukup dengan dibersihkan. Tapi kalau dia sudah makan harus mandi, karena dia najis, harus wudu lagi. Nah, Abu Qatadah mengatakan wazar malam yaqama, selama dia tidak makan berarti cukup dibersihkan, tidak perlu wudu lagi. Itu yang keempat, kelima, dan keenam. Muntahan, kencing. Yang ketiga adalah harus dibersihkan. Yang ketujuh, al-wadi. Tahu wadi apa? Wadi, madhi, mani. Wadi, madhi, mani. Wadi. Kalau bapak-bapak buang air kecil, itu biasanya ada butiran kecil warna putih. Satu tetesan kecil warna putih, itu yang dinamakan wadi. Habis kencing ada tetesan bonus. Tapi habis kencingnya saya kencing, harus kencing tetap itu najis. Yang dinamakan wadi di sini, setelah kita keluar air kencing, kemudian makanya disunahkan bagi laki-laki ketika kencing itu diurut ininya, dipencet perutnya, kemudian tadi ini sanes porno ya, yang batangnya itu diurut 3 kali. Ulang. Cukup 3 kali dipencet sampai kita yakin semuanya keluar. Biasanya setelah air kencing keluar itu masih ada tetesan yang warna putih, itu dinamakan wadi, itu najis. Itu juga termasuk najis. Buru-buru di perjalanan, kemudian busnya sudah mau berangkat, tiba-tiba naikin aja celana pengamannya, padahal ada tetesan yang keluar. Orang yang hendak melaksanakan sholat, coba diperhatikan, harus care masalah ini. Sholatnya khusyuk ternyata tidak diterima, tidak sesuai dengan standar syar'i, harus diperhatikan. Makanya di masjid-masjid disediakan sarung, disediakan mukena sama buat ibu, supaya apa? Supaya
Kalau kita ragu kira-kira celana pengaman tadi bersih apa tidak, tak bisa ada wadinya. Wadi itu cairan putih yang keluar setelah air. Ulama kita sepakat mengatakan bahwa itu adalah najis dan harus dibersihkan. Jangan dipakai sholat. Kalau pakai sholat masuk ke toilet, periksa, cek, recheck. Kalau tidak ada bekas-bekas, silakan. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah al-mazi. Mazi ini tadi wadi, air putih yang keluar setelah kencing. Mazi adalah cairan yang keluar disebabkan karena adanya rangsangan. Kadang-kadang ada laki-laki baru lihat aww cantik, masya Allah, udah keluar mazinya. Nah, itu masih cairan. Cairannya bentuknya agak bening, tapi dia agak kental. Kalau tadi warnanya putih, yang pertama mazi ini, dan biasanya mazi di perempuan paling banyak, di ibu-ibu yang banyak. Baru melihat misalkan dicumbu sama suaminya, sekedar cumbu, tidak terjadi penetrasi, dicumbu biasanya keluar cairan, itu najis. Itu najis, ke toilet bersihkan. Laki-laki seperti itu. Ada laki-laki tergantung. Kalau dia libidonya tinggi, baru lihat perempuan, masya Allah, langsung keluar. Ada keluar ini. Dan ada kadang-kadang penyakit. Ada teman saya waktu SMA, dia kalau lagi ujian, menghadapi ujian pasti keluar mazinya. Netes. Nah, ini stres mungkin, sebabkan karena stres. Ini bukan rangsangan. Jadi masih itu keluar pertama karena rangsangan, yang kedua adalah stres. Pikirannya terlalu banyak, dia pikiran gimana saya bisa nggak jawab ujian nanti ini seperti itu. Itu mazi. Itu hukumnya najis, tidak boleh dipakai. Kalau dia kena badan, bersihkan badannya, bersihkan kemaluannya. Maaf tadi masuk ke toilet, bersihkan kemaluan sebersih-bersihnya. Harus cek, dicek, masuk ke toilet. Kalau misalkan kurang yakin, jangan pakai celananya sholat. Minta sama DKM, minta sama marbot, minta sarungnya Pak. Banyak mazi ini di celana. Biasanya celana pengaman tembus ke celana selanjutnya, itu harus diperhatikan. Nah, kita sudah susah payah pergi ke masjid, kemudian kecuali mungkin tidak tahu ya, Allah selalu maha pemaaf. Allah itu sayang sekali sama kita. Allah maha pemaaf. Sudah tidak memenuhi standar produksi, tapi masih diterima. Tidak sesuai dengan standar syariat, masih diterima Allah karena dimaafkan. Kenapa? Tidak tahu. Rufi'al kalam an salas. Tapi jangan pura-pura tidak tahu. Nah, harus ada usaha. Masuk ke toilet, cek. Ibu-ibu yang suaminya mau ke kantor biasanya ada. Harus bapak-bapak harus seperti itu. Ke kantor, berikan kecupan ke istri. Berikan. Ke kantor, minta ridhonya istri. Di sini kita meninggal di jalan. Seperti itu. Ridho kan seperti itu. Ibu-ibu yang keluar jangan lupa minta ridhonya suami. Di sini kita meninggal di jalan. Pergi, apalagi jauh-jauh, pergi ke Bali, pergi ke pesawat segala macam, potensi untuk meninggalnya gede. Pesawat jatuh. Harus minta ridho. Nah, kalau misalkan dikecup, ibunya merasa itu tidak terasa, ibu yang cairan keluar itu tidak terasa, masuk ke toilet bersihkan. Nah, karena inna Allaha thayyibun wa la yaqbalu illa bitthayyib. Allah itu maha bersih, Allah itu maha suci, Allah itu maha indah, tidak akan menerima hal-hal seperti itu. Nah, sekarang udah tahu, oh ternyata seperti itu. Cek masuk lagi, cek periksa. Itu mazi. Semua ulama sepakat bahwa mazi itu najis dan membatalkan sholat kita. Pak Ustaz, gimana kalau lagi sholat saya di depan Ka'bah ada orang Turki, AWW Turki lewat? Bagi sholat Allah berpikiran. Ayah Turki lewat di depan ini, masya Allah. Karena libidonya tinggi, bukan dipikirin Allah tapi dipikirin ya lewat itu. Nanti kan sholat pergi ke bersihkan. Kalau dia masih keluar. Bonus. Intinya kalau ada masih yang keluar bersihkan. Karena itu termasuk najis. Celana yang tadi sudah basah, sudah bikin pulau di situ, cuci. Itu masih. Yang ke-9 adalah al-mani.
mani. Saya ulang, mazi ini kebanyakan terjadi di bumi. Banyak rangsangan. Jadi mazi itu air yang keluar sebelum air mani. Air yang keluar sebelum air mani. Kemudian yang ketiga adalah, yang selanjutnya, yang ke-9 adalah al-mani, air mani. Ulama kita sepakat mengatakan bahwa mani bukan najis. Air mani bukan najis. Tapi karena kekhawatiran ulama kita air mani itu bercampur dengan mani, bercampur dengan zat-zat lain, akhirnya ada yang mengatakan bahwa harus dibersihkan. Ada sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau mani itu masih rubawa artinya masih basah, kemudian lengket, itu dibersihkan dengan air, lanjutkan sholat, tidak mengapa. Tapi kalau misalkan mani itu sudah kering, Sayyidina Rasulullah pernah sholat, melaksanakan sholat, kemudian kelihatan ada pulau di baju ini. Ya bisa, istilahnya bisa, artinya air mani yang sudah kering, itu cukup dibersihkan, tidak perlu dengan air. Tapi kalau misalnya ada air, lebih afdal kita bersihkan dengan air. Itu ulama kita sepakat bahwa air mani bukan termasuk najis. Kekhawatiran ulama kita kalau air mani itu bercampur dengan mazi. Kalau misalnya ada air mani yang nempel di pakaian kita, tidak jadi masalah. Silakan sholat. Kalau dia misalkan masih basah, bersihkan. Malu bapak-bapak. Kalau lihat orang gitu, kalau dia kering, nggak apa-apa, silahkan sholat. Yang jadi najis tadi adalah mazi. Tapi tidak mungkin kalau orang yang sudah melakukan hubungan kan harus mandi dulu, harus mandi wajib. Itu yang ke-9. Yang ke-10 adalah air kencing, kotoran hewan yang tidak dimakan. Itu juga termasuk najis. Apa yang kita tahu? Kucing. Air kencingnya najis atau bukan? Najis. Pernah viral kan di YouTube, air kencing kucing tidak najis. Kata Sayyidina Rasulullah itu najis. Air kencingnya, kotorannya hewan yang tidak dimakan, wahuma najasani, itu merupakan najis. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaib fa amarani an atiya bi salasati hajarin. Hadis dari Abdullah bin Abbas bin Mas'ud, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air. Kemudian dia tidak menemukan air. Abdullah bin Abbas mendatangkan memberikan 3 batu. Kalau nggak ada air berarti beristinja. Pernah lakukan istinja? Kalau Indonesia masya Allah, kita banyak air di Indonesia. Beristinja. Pawajat hajarah ini, kemudian Abdullah mengatakan saya mendapat 2 batu. Wal tamas salisa walam ajid akhatu rausata. Kemudian dia mendapatkan kotoran, bentuknya kayak batu. Dia kira batu, mungkin sahabat Abdullah mungkin mengira batu, ternyata itu kotoran. Kemudian Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil yang 2, kemudian melemparkan yang tadinya yang dikira kotoran itu. Berdasarkan hadis ini bahwa semua kotoran hewan tidak bisa dipakai untuk bersuci, dan itu merupakan najis. Kalau kena, kalau nyentuh harus berwudu lagi. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa yang ditemukan oleh Abdullah di sini, Abdullah bin Abbas adalah warasatu himar, wa ya'fa anil yasiri minhu limasyaqqatil ihtirar. Hanya saja kalau misalkan kayak kambing yang kecil, kambing atau cicak, itu dimaafkan. Misalkan kita lagi sholat atau sebelum sholat ada yang cicak, atau sujud tiba-tiba ada yang cicak di depan kita, yang penting jangan kerbau. Cicak itu dimaafkan, maafkan. Termasuk kambing yang masih kecil kayak gitu, itu dimaafkan. Tapi lebih dimaafkan ya, bukan dibolehkan. Dimaafkan itu sebaiknya kita berwudu.
sebaiknya kita berwudu. Kadang-kadang di masjid itu banyak kotoran, misalkan ada kotoran bulu, ada kotoran cecah, dibersihkan dulu sebelum melaksanakan. Adapun ketika sholat kemudian tumbuh di kotoran bulu, itu dimaafkan, maafkan. Sayyidina Anas berkata, "Qadama unasun min uqal awraina wa jadawu al-Madinah fa amarahum bi liqahi wa yashrabu bi abwali wal wani." Ada sebagian ulama mengatakan bahwa air kencing unta itu bukan termasuk najis. Bukan termasuk. Berdasarkan hadis bahwa ada sekelompok orang dari Urainah, satu kampung di Madinah. Dia datang, kemudian kelompok ini ada di antaranya yang lagi sakit. Diperintahkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW at-tadawi bi albani wa bolil gamal. Diperintahkan oleh Rasul untuk melakukan perobatan dengan minum air susu unta dengan air kencing unta. Gabung. Jadi itu merupakan salah satu teknik untuk berobat, terutama kanker payudara, kanker rahim, kanker semuanya itu bisa diobati dengan air kencing unta dengan air susunya campur. Ada syaratnya tadi, Jadi harus betul sesuai dengan resep yang diberikan oleh tabib ahli dalam pengobatan ini. Jadi nggak sembarangan. Yang pertama, saya pernah baca bukunya At-Tadawi bi Awwali Al-Gamal, berobat dengan menggunakan kencing unta. Ini pernah viral sebelumnya. Yang pertama, syaratnya kencing unta yang masih perawan. Kencing unta yang masih perawan boleh. Kencing untanya yang masih perawan. Yang pertama. Yang kedua, ada takaran-takaran sendiri. Berapa takaran susunya, berapa takaran untanya. Orang Yahudi dalam sebuah dikatakan yang datang kepada Sayyidina Rasulullah SAW betul-betul sembuh dari kankernya, dan itu juga bisa menumbuhkan rambut. Kanker semua penyakit yang diderita oleh orang Yahudi tersebut, kalau di sini tidak sebutkan hadisnya, hanya sekelompok orang dari Urainah, salah satu perkampungan di Madinah. Tapi dalam hadis lain disebutkan bahwa ada sekelompok orang Yahudi yang sakit datang kepada Rasulullah, kemudian ditujukan, kamu ke kandang unta saya. Datang, kemudian jahatnya lagi orang Yahudi, tadinya janji masuk Islam, ternyata sudah diobati oleh Sayyidina Rasulullah, sudah sembuh, kemudian semua unta dibawa lari sama dia, dibawa lari oleh orang Yahudi tersebut. Nah, dalam buku At-Tadawi bil Gamal, di Abwalil Gamal, ada seorang keluarga semuanya menderita kanker. Ada kanker rahim, ada kanker paru-paru. Kemudian diponis di Amerika, dalam buku tersebut dikatakan bahwa ini tidak mungkin disembuhkan. Ini tinggal menghitung hari, mungkin sekitar 1 bulan. Akhirnya ketika dia searching di internet, dia dapatkan ada satu perkampungan di Sudan yang melakukan sistem pengobatan yang menggunakan kencing dan air susu unta ini. Didatangi, terbang dia dari Amerika ke Sudan. Setelah sampai, Masya Allah, tidak nyampe 2 bulan terapi dengan menggunakan air kencing unta dengan campur susu itu, sembuh. Kembali ke Amerika setelah dideteksi di Rosin, hilang, tidak ada penyakit kanker itu diangkat, penyakit istrinya diangkat, penyakit suaminya diangkat semua, Masya Allah. Karena ini merupakan aktif an-nabawi, sistem pengobatan cara Sayyidina Rasulullah SAW. Sekarang banyak yang dijadikan sebagai klinik herbal, klinik Rasulullah, klinik macam-macam. Karena itu merupakan suatu pengobatan yang paling keren. Ada yang melakukan pengobatan dengan ruqyah, ada yang melakukan pengobatan dengan herbalis. Ada yang, kalau kita seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya sudah dapat masukan bahwa boleh nggak Pak Ustaz, tapi kajiannya surah At-Tin aja. At-Tin itu merupakan suatu surah yang menerangkan bagaimana menghindari penuaan dini. Ingin tahu informasinya? Coba setelah Yasin nanti kita akan belajar tentang surah At-Tin, menghindari penuaan dini. Kita kembali.
Walaupun pendapat yang mengatakan bahwa landasan yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah SAW bahwa ada orang tadi yang dijadikan obat at-tadawi, air kencing dengan dicampur dengan air susu unta, tapi ini bukan menjadi suatu landasan hukum kaitannya dengan najis. Kencing unta tetap, sepakat ulama mengatakan bahwa kencing unta tetap sebagai najis. Yang ke-11, al-jallala. Jallala artinya hewan yang pemakan kotoran. Apa saja yang hewan makan kotoran itu juga najis. Ada sapi yang makan kotoran, najis. Ada ayam yang makan kotoran, najis. Semua hewan, semua binatang yang konsumsinya, yang makanannya adalah kotoran, itu juga najis. Di buku ini saya lagi nyari-nyari bagaimana kalau lele. Saya belum dapat temukan lele yang dikasih makan dengan kotoran atau bangkai, apakah termasuk najis atau tidak? Guru kita Sayyid Salim di sini menjelaskan hanya beberapa, misalkan unta, sapi, kambing, ayam, dan al-maiz itu kambing yang berada di pegunungan. Nah, itu kalau misalkan makanannya kotoran itu juga termasuk najis sampai dibersihkan. Misalkan 1 bulan dia konsumsi kotoran, berarti dia najis statusnya. Tapi ketika kemudian 2, 3, 4, 5 sampai seminggu, 2 minggu dia tidak makan kotoran, maka dia kembali kepada status awalnya, tidak najis. Nah, hewan yang mengkonsumsi makanan atau kotoran yang sifatnya kotoran, yang sifatnya najis, itu juga melengket kepadanya, dihukum sebagai najis menurut kita, menurut ulama kita. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dari bahwa Sayyidina Rasulullah SAW melarang kita memakan bangkai, bukan bangkai, daging himar, keledai. Kemudian wa'anil jallala, dan juga melarang kita memakan makanan atau daging yang mengkonsumsi kotoran. Ayam yang suka makan harus perhatikan ayamnya kemana tiap hari. Pakan yang diberikan ayam juga itu harus diperhatikan, termasuk ayam potong. Saya cuma nyari-nyari, cuma belum ada kesempatan, ada kesempatan apa kira-kira lele yang kita konsumsi, yang berikan konsumsi dan diberi konsumsi dengan kotoran itu halal apa tidak? Halal atau tidak? Nah, kalau misalkan salehnya hadis ini kita kiaskan apakah lele halal atau tidak, masuk kategori tidak boleh kita konsumsi lele yang mengkonsumsi. Apalagi misalkan punya kolam kemudian dikasih pakan dari kotoran manusia kah, kotoran ayam kah. Kotoran ayam biasanya menganggapnya ini pupuk gitu, kemudian dikonsumsi. Kalau misalkan kotoran itu masih belum terurai dalam tubuhnya, masih, kalau dia misalkan mengkonsumsi manusia masih warna kuning di dalamnya, di jeronya, itu tidak boleh, karena standarnya adalah yang tadi belum terurai. Insya Allah mudah-mudahan, tapi ini sekadar informasi. Saya tidak benar mengatakan boleh atau tidak. Insya Allah saya akan carikan hukumnya yang betul-betul detail hukumnya. Boleh nggak lele kita konsumsi kalau dia konsumsi kotoran? Insya Allah mudah-mudahan Allah bukakan hati kita ya. Nah, itu yang ke-11, jallala. Hewan apa saja yang mengkonsumsi kotoran itu juga termasuk najis dan tidak dibenarkan sampai dia betul-betul meninggalkan makanan tersebut. Makanya harus hati-hati kalau punya ayam kampung, harus perhatikan, makanya kasihlah sisa-sisa makanannya ada itu. Jangan biarkan ngelayang ayamnya kemana-mana. Yang ke-12 adalah khamar. Ulama kita mengatakan, sepakat jumhur ulama mengatakan bahwa khamar hukumnya najis, termasuk minum alkohol yang biasanya yang jual-jual jamu sembunyi-sembunyi itu ada alkohol, ada minuman keras itu.
itu termasuk najis. Kalau kita jadi nggak boleh nyuci pakai alkohol, nggak boleh nyuci pakai, maksudnya alkohol khamar di sini ya, yang memabukkan. Ada alkohol yang misalkan campuran backlit kan termasuk ada alkoholnya backlit. Nah, itu bukan yang itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud adalah minuman yang memabukkan ini khamar. Dalilnya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan wajtanibu la'allakum. Dalilnya ada di surah Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khamar, perjudian, mundinasi itu merupakan rijis. Rijisun kemudian ulama kita mengartikan rijisun itu adalah najis atau kotoran. Dalam menafsirkan ayat ini ulama kita mengatakan bahwa khamar termasuk najis. Kalau kena baju, cuci baju, kemudian baru. Kalau kena tubuh, mandi, bersihkan tubuhnya, make sure bahwa sudah tidak ada lagi bekas-bekas khamar yang ada di tubuh kita. Wazhabat ta'ifah ilal qawli bi taharat. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa bersih, bukan sebuah najis. Jadi pendapatnya ada dua. Ada yang mengatakan najis, termasuk guru kita Sayyid Sabiq yang bermazhab Abu Hanifah. Ada yang mengatakan bukan najis. Yang dimaksud dengan di sini adalah ma'nawi. Najis di situ bukan berarti dia najis hissi materinya. Dia najis yang secara materi, tapi najis di sini artinya ma'nawi karena dia memabukkan, bisa menghancurkan hati, bisa menghancurkan generasi. Makanya dinamakan rijis. Dan Al-Quran tidak mengatakan najis, tapi mengatakan rijis, perbuatan yang sia-sia, tinggalkan. Wahamalul, ulama yang beranggapan bahwa mengatakan bukan najis, wahamalul rijis bil ala rijisil ma'nawiyah. Kata-kata rijis dalam ayat ini dia artikan sebagai ma'nawi, sama seperti tadi innamal musyrikina rijisun. Orang musyrik itu adalah najis. Nah, najis maknawi, bukan materinya. Artinya kalau kita menyentuh khamar, menyentuh alkohol, minuman alkohol yang ada di panjamu, mengikut pendapat ulama ini termasuk Imam Syafi'i, itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau kita mengikut mazhab Abu Hanifah, batal. Itu yang ke-12. Yang ke-13 adalah gogok, anjing. Wa huwa najasun qat'an. Anjing itu merupakan najis. Bisa disebutkan dari awal. Yang najis yang pertama adalah bangkai, darah, daging babi, apa itu? Daging babi, muntah, kencing. Masya Allah. Saya nggak usah bilang. Al-kalbun gogok anjing. Wa yajibu ghaslu ma walada fi sab'a marrat. Dan ini lebih parah kalau ada anjing. Anjing yang dimaksudnya anjing liar ya. Saya menjelaskan ini pakai mazhab Abu Hanifah. Anjing liar karena ada anjing yang anjing peliharaan. Ada anjing masya. Masya itu yang menjaga binatang ternak. Ada anjing yang menjaga rumah. Terkait dengan boleh tidaknya memelihara anjing, ulama kita juga berbeda paham. Maliki membolehkan, silakan. Pada 3 kategori: anjing yang dilatih, anjing pemburu. Anjing pemburu itu saat kita dilatih, kemudian diajak berburu, itu boleh. Yang kedua anjing masyia, penjaga ternak. Yang ketiga anjing yang jaga rumah, penjaga rumah, itu boleh. Nah, tapi ketika misalkan bersentuhan dengan liurnya, wala dia minum dari bejana kita, bejana seseorang, itu wajib hukumnya membersihkan bejana tersebut sebanyak 7 kali. Satu kali diantaranya dengan tanah. Cara bersihnya itu najis. Kalau kita kena ada anjing kemudian datang kemudian dicilat, bersihkan kakinya 7 kali. Bersihkan atau tangannya. Ada yang mengatakan bahwa bulunya bukan termasuk. Imam Syafi'i mengatakan bulu itu muncul dari tubuhnya. Tubuhnya saja najis, berarti termasuk bulunya najis.
Dalam hadis yang dikatakan disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah bahwa kalau ada anjing yang menjilat, meminum di bejana kalian, wajib hukumnya untuk membersihkan bejana tersebut 7 kali, salah satu diantaranya dengan tanah. Nah, di sini dijadikan landasan bahwa cara pandangnya berbeda, metodenya yang dipakai berbeda. Imam Syafi'i mengatakan bahwa liur itu muncul dari tubuh hewan tersebut, bulu itu muncul dari tubuh hewan tersebut. Kalau liurnya najis, berarti bulunya najis. Pandangan Imam Malik tidak seperti itu. Tekstual beliau, boleh mengatakan liurnya saja, bulunya. Makanya orang-orang bermazhab Maliki, anjing boleh masuk ke rumah, duduk sama-sama dan tidak najis. Kalau orang Syafi'i tidak, mau bulunya, mau muncungnya, mau liurnya, semuanya najis, tidak boleh. Kalau dia disentuh, apalagi dia masuk ke rumah, harus dibersihkan, harus dibersihkan. Cara bersihkannya tadi itu, yang pertama adalah harus dibersihkan pertama kali. Pembersihannya itu harus dengan tanah. Jadi bukan tanah, tapi cara air itu dicampur dengan tanah, kemudian diaduk. Jadi bukan tanah, bukan digosok dengan tanah sama. Air dicampur dengan tanah, diaduk. Tanah merupakan salah satu alat pembersih. Setelah air pertama tadi dibersihkan bejananya, dibersihkan kakinya yang kejilat, dibersihkan bajunya yang kejilat. Untuk selanjutnya air biasa, air bersih. Jadi air pertama dibersihkan dengan air tanah. Awwaluhunna bit-turab. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa caranya kita ambil air kemudian dicampur dengan tanah sampai betul-betul larut, dia seperti warna tanah. Bersihkan. Setelah itu air biasa, bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, baru bersih. Ada yang mencoba melakukan penelitian, benar nggak sih hadis Rasulullah ini? Ragu. Dia coba dijilatkan tangannya ke anjing, dibawa ke mikroskop, banyak sekali jarasim, banyak sekali kuman. Setelah dia bersihkan pakai sabun, kembali cek lagi, bisa kita buktikan, cek lagi, dilihat lagi, masih banyak sekali, nggak hilang. Dilakukanlah teori yang disampaikan oleh Rasulullah, bersihkan pakai tanah, tapi cara pembersihannya dengan tanah langsung, yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian setelah itu bersihkan dengan air, kemudian pakai sabun, dicek, hilang, jelasin, hilang. Subhanallah. Jadi apa yang disampaikan Rasul lakukan sama persis apa yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Bapak yang dimuliakan Allah, ibu yang dicintai Allah, itulah merupakan macam-macam najis yang disampaikan oleh guru kita Syekh Sabi, yang disampaikan oleh guru kita Imam Syafi'i. Harus kita tahu, karena ini hubungannya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya sampaikan, terakhir saya sampaikan ke bapak-bapak tadi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita itu, ibadah kita itu punya 3 level. Level pertama, Allah menerima amalan kita yang berarti sukutu dhimmah, gugur kewajiban kita. Gugur kewajiban kita. Yang kedua adalah sukutu dhimmah, Allah menerima amalan ibadah kita, gugur kewajiban, kemudian juga dapat pahala. Yang ketiga adalah sukutu dhimmah wal ujra wal ridha billah. Allah menerima amalan kita, gugur kewajiban, dapat pahala, juga dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa berusaha sampai pada penerimaan yang ketiga. Amin. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada ada pertanyaan mana? Ustaz, kalau lagi sholat nih ada nyamuk kena tangan terus berdarah gimana? Tadi masuk kategori maafkan. Dimaafkan. Seperti yang disampaikan bahwa sahabat ketika sholat masih ngucur darah dari lukanya, dan itu dibolehkan, dimaafkan. Kecuali misalkan sebelum memasuki rangkaian sholat, luka itu masih ngalir darah, diupayakan supaya tidak ngalir. Ibu-ibu yang misalkan ada luka-luka tersendiri, ya diupayakan supaya tidak ngalir.
Kalau nyamuk sedikit. Sampai besarnya koin, ulama kita masih membolehkan. Kalau ada darah, apakah darah itu keluar dari tubuh kita atau darah itu dari luar? Dari luar, boleh. Maafkan. Ada yang lain? Minyak wangi beralkohol. Alkohol ini ada dua macam kategori alkohol. Alkohol yang dipakai di minyak itu bukan alkohol yang memabukkan. Yang kedua, dia efek daripada alkohol itu adalah sakar, memabukkan. Dibolehkan. Tapi ada ulama, sebagian ulama yang betul-betul wara, melihat secara tekstual khamar ini, akhirnya meninggalkan sama sekali. Kau beli parfum non alkohol, apalagi sekarang ada parfum yang non alkohol, yang pakai yang urin atau segala macam. Itu yang pakai semprotan itu kan harus pakai alkohol, karena dia alkohol itu punya daya untuk menyemprotkan. Ada airnya, kemudian parfumnya berapa mili, kemudian tambah alkohol. Itu untuk suatu menjadikan supaya lebih keras semprotannya. Jadi yang dimaksud dengan alkohol di sini bukan alkohol yang memabukkan. Boleh, silakan. Walaupun saya katakan bahwa ada sebagian ulama yang lebih teliti lagi, lebih wara lagi bahwa tinggalkan alkohol. Ada sebagian yang membolehkan, silakan. Yang lain? Kalau lagi sariawan, Ustaz, kita kalau lagi sariawan ketika berat berwudu rasa ada darah di mulut, kita berusaha buang. Nah, ketika berusaha ini, apa kita menunda sholat dulu atau langsung kita sholat kalau ini sebelum darah kita kering? Darah itu masih dalam kondisi di dalam. Setelah berwudu biasa suka ada darah keluar. Kalau lagi sariawan nih, suka ada darah keluar. Apa kita menunggu bersih dulu di mulut yang ada darahnya, atau karena waktu sholat udah sampai sebenarnya bisa dipertimbangkan. Kira-kira kalau saya misalkan karena kita kejar pahala awal sholat, kalau misalkan memang sudah tidak bisa diobati, langsung aja sholat. Sama kasusnya seperti ini. Ada orang yang setiap menit air kencingnya keluar, setiap menit. Itu penyakit. Alhamdulillah Allah tidak menguji kita dengan penyakit ini. Bersyukurlah kita. Tapi ada orang yang punya penyakit seperti ini. Dr. Ali Juma mengatakan bahwa pada kondisi yang dialami orang seperti ini, silakan sholat dengan pakai pampers. Pampers sholat walaupun kencingnya keluar. Tapi wudu terus ngambil saf barisan, kemudian takbiratul ihram ikuti sholat. Ketika dia keluar maafwan. Setelah itu sholat berikutnya wudu lagi. Maafwan. Kalau darah yang seperti tadi itu maafwan, tidak jadi masalah. Darah sariawan kan, atau darah yang ada di musi, biasanya orang yang sakit itu tidak jadi masalah. Silakan kita sholat. Hanya saja kalau misalkan ada pernah saya baca hadis bahwa kalau kita menemukan sisa-sisa makanan dalam mulut kita ketika dalam kondisi sholat, jangan ditelan, dikeluarkan. Apa itu? Kodok. Kodok itu ada kodok yang dimakan, ada yang itu kan nggak ada darahnya kan kodok itu. Ada yang pernah periksa kodok itu ada darahnya. Sama seperti serangga apa namanya yang di padi itu, yang belalang. Kayak dragonfly, kemudian serangga yang pakai capnya itu tidak jadi masalah, itu bukan bangkai. Kodok itu bukan bangkai, masuk pada kategori hewan la yasiru fihi dam, tidak ada darah yang mengalir dalam tubuhnya. Rumusannya itu, kalau misalkan hewan itu punya darah ketika dibelah, ketika mati, berarti masuk kategori najis. Tapi kalau hewan itu atau serangga itu tidak ada darah, bukan termasuk najis, boleh disentuh. Apalagi ada kodok, sebagian jenis kodok yang dimakan boleh. Ada sebagian kodok warna itu dimakan. Hanya saja orang bangsa kita ini, umum kita ini masih hijau, kurang. Kalau di Cina itu tikus saja dimakan. Apa itu?
Suike tenang. Kodok. Dua alam kan udah di dua alam itu. Kodok dua alam. Binatang yang hidup di dua alam itu haram. Haram. Seperti buaya. Buaya ada hewan yang dia bisa sekali-sekali hidup di darat, tapi dia ekosistemnya di laut. Itu tidak jadi masalah. Tapi kan kadang-kadang bisa hidup tapi dia ekosistemnya di laut. Boleh, silakan. Boleh. Kalau ada ibu yang masak kepiting diajak. Obat. Hubungannya dengan obat tidak jadi masalah. Seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah tadi, diperintahkan orang-orang tadi itu untuk melakukan pengobatan dengan kencing unta dengan dicampur dengan susu, tidak masalah. Selama dia punya fungsi tersendiri. Kalau misalkan darah ular itu bisa dijadikan obat, berarti nggak jadi. Tapi kalau misalkan darahnya yang kemudian tidak difungsikan untuk apa-apa, kemudian menyentuh pakaian kita, wajib hukumnya kita membersihkan pakaian kita dengan air. Gimana? Padahal. Darah apa itu? Kobra. Darahnya kalau darahnya nggak apa-apa. Kalau dia tadawi untuk berobatan, untuk dijadikan sebagai masuk pada kategori ma'fu anhu, dimaafkan, dibolehkan. Landasan hadisnya tadi, ketika Sayyidina Rasulullah memerintahkan orang Yahudi tadi itu untuk berobat dengan air kencing kita dengan air susu. Syarat-syaratnya ada. Selama dia fungsinya obat tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan ada obat yang lebih bersih, lebih baik pilih yang lebih bersih. Ada pertanyaan? Nah, mudah-mudahan mana? Terakhir masalah buang angin untuk sholat kan. Buang angin. Jadi kalau kembung perut kan ditahan. Kalau dikeluarin kan canggung kan gitu, harus keluar ke barisan. Ini ditahan gitu kan merah. Karena ditahan jadi si anginnya jadi ke dalam nggak keluar gitu. Itu gimana? Yang membatalkan wudhu itu sesuatu yang keluar dari depan dan dari belakang. Itu yang membatalkan. Kadang-kadang karena dia tahan, dia bergejolak di dalam keluar. Itu tidak membatalkan. Yang kedua, kalau misalkan ragu, ini keluar nggak ya? Keluar atau tidak? Harus berada pada keyakinan tidak keluar. Tidak keluar. Misalkan, kalau kata-kata itu dalam hati, keluar nggak ya? Berarti keluar. Iya. Kalau dia berboleh, kalau dalam salat, tapi kalau di luar salat jangan ditahan, keluarkan, pergi dulu, karena dia akan jadi penyakit dan itu bakal keluarkan dia. Tapi kalau dalam kondisi salat tadi seperti itu. Jadi kalau misalkan masih di dalam belum keluar, berarti tidak membatalkan salat kita. Demikian juga halnya dengan air kencing tadi. Tidak sampai membatalkan sholat kita. Hanya saja kalau misalkan masih posisi sebelum sholat, baru mau takbiratul ihram, terus tiba-tiba kebelet mau buang angin aja, lakukan sholat. Baru pergi, jangan ditahan, jangan kita takutnya jadi penyakit. Kalau kita itu mungkin waswas setan ya termasuk gitu. Nah, itu ketut atau enggak gitu. Ada selagi misalkan kita udah buang air kecil nih, udah maksimal dibersihkan, kadang ada netes atau enggak gitu kan, gitu gimana itu ragu-ragu atau bisikan setan atau bagaimana? Tadi sudah dijelaskan bahwa kadang-kadang ada bonus yang keluar. Harus kalau misalkan tekniknya begini, yang disunahkan oleh Sayyidina Rasulullah bahwa laki-laki harus diurut panjang-panjangnya itu urut 3 kali. Yang berulang-ulang sampai betul-betul yakin tidak ada lagi cairan bonus yang keluar. Kalau perempuan setelah itu berdaun, perempuan dipijit bagian atasnya, pijit sampai yakin keluar semuanya, kemudian berdaun sebanyak 3 kali. Itu sunnahnya. Kalau misalkan ketika sholat ada terasa
kayaknya bonusnya keluar nih. Bonusnya keluar deh gitu. Nah, kalau misalkan dia sholat apa namanya, kalau maksud saya kalau misalkan betul-betul kita yakin bahwa itu keluar, pergi dulu, tinggalkan sholat, tinggalkan, keluar dari barisan, pergi dulu. Tapi kalau masih ragu dan keyakinan kita lebih condong kepada tidak, lanjutkan sholatnya. Islam itu tidak ingin, Rasulullah tidak ingin memberatkan kita. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kalau Anda orang yang punya penyakit yang selalu netes setiap menit pakai pampers karena dia penyakit, maafur karena ada usul. Ya mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya ya. Sebelum saya tutup, mohon kita perhatikan karena ini terkait masalah keabsahan sholat kita, terkait masalah diterima atau tidaknya sholat kita. Banyak orang disiksa di alam berpuasa karena sholat tidak memperhatikan hal-hal yang kita anggap penting, padahal itu merupakan dasar daripada agama kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.